Hari ini tepat Cipulan meninggal, dicabut nyawanya. Dilihat apakah hari ini ada rezekinya, dilihat dulu, dicek sama malaikat dari masyrik ila maghrib. Wah, nggak ada rezekinya hari ini buat dia. Berarti ketika sudah nggak ada rezekinya sama sekali di atas bumi ini, disitulah kematian atau maut menghampirinya. Selama belum waktunya dia menghampiri maut, maka rezekinya terus ada. Makanya kita nggak usah takut sama rezeki, karena udah Allah atur. Orang yang tidak diberikan rezeki artinya sudah stop diberikan rezeki oleh Allah, berarti dia sudah waktunya untuk menjemput ajalnya. Ya, itu. Jadi maut nggak bisa kita halang-halang. Kemarin kejadian teman Bang Ajat, hari Minggunya masih ketemu, ngobrol sehat, ketemu di pesantren. Hari Seninnya dapat kabar dia meninggal, padahal dalam keadaan sehat. Artinya nggak menunggu dia sakit tuh, nggak menunggu dia celaka ataupun dia tua, enggak. Itulah kematian. Dan kata maut, wala yabqa makhlukun, dan nggak ada yang tersisa satu makhluk pun illa yazukuni, melainkan ia pasti mencicipi saya. Kata malaikat, pasti orang itu bakal menemukan maut. Wa innal kafiru, dan sesungguhnya orang kafir, wal munafiko, dan orang-orang munafik, wasaqiyan, dan orang-orang yang celaka, apabila mereka telah berada dalam titik kematiannya, maka maut akan turun menemui mereka. Dan dari arah sebelah kiri orang itu terdapat para malaikat penyiksa yang berwajah hitam kelam. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pendosa, ketika maut itu sudah menghampirinya, maka di sebelah kiri orang tersebut terdapat malaikat azab atau malaikat penyiksa yang berwajah hitam legam, hitam kelam, matanya melotot, membelalak, dan para malaikat itu membawa serta pakaian berbagai siksaan. Sambil dibawain pakaian siksa kita, entah kayak gimana bentuknya. Kita mau dicabut nyawa kita itu dilihat malaikat penyiksa sebelah kiri, sambil berwajah hitam, matanya melotot, sambil membawa pakaian-pakaian yang nanti kita gunakan untuk disiksa badan kita. Lalu mereka duduk jauh dari orang itu. Itu malaikat penyiksa itu duduk jauh-jauh. Sampai kapan? Sampai maut datang. Sampai malaikat maut datang. Jadi udah ditungguin tuh sama malaikat siksa tuh. Yang orang gak pernah ngaji, yang amalnya buruk, orang kafir, orang munafik, udah ditungguin sama malaikat penyiksa. Sampai datang malaikat Israil mencabut nyawanya. Wah, berarti malaikat penyiksa itu udah gemes banget sama kita. Udah pengen nungguin kita buru-buru tuh kalau yang amal ibadah kita jelek. Ketika malaikat Israil mencabut nyawa kita, langsung direnggut kita, disiksa oleh malaikat azab tersebut. Nauzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Akhir hayat kita jangan sampai kita seperti itu. Wa iza jaa, dan apabila malaikat maut telah mendatangi salah seorang dari mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang celaka, maka ia akan berdiri di hadapan orang-orang yang sakaratul maut tersebut dalam bentuk rupa yang menggetarkan. Orang kafir, munafik, orang-orang pendosa, itu malaikat maut Israil datang dengan wajah yang buat hati kita bergetar, takut, ngeri.
Seram. Berpenampilannya seperti itu. Tapi bagaimana ketika dia ingin mencabut nyawa orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka akan berwajah menggembirakan, menyenangkan, berbeda. Tergantung daripada amal perbuatannya selama hidup di dunia. Hati-hati tuh. Udah pernah kita ngeliat malaikat maut? Tapi kira-kira bakal ketemu gak kita sama malaikat maut? Bakal ketemu. Kapan waktunya? Nggak tahu. Di mana tempatnya? Belum tahu. Makanya kita selalu berikhtiar agar ketika kita bertemu dengan malaikat maut, kita dalam keadaan baik. Kita dalam keadaan berada di tempat yang baik juga. Itu harapan kita. Kalau kita ingat selalu maut akan menghampiri kita, selalu mengintai kita, maka insya Allah perbuatan kita pun akan baik. Kenapa? Karena kita merasa takut. Merasa ada malaikat maut. Saya takut kalau saya mati dalam keadaan mencuri. Bagaimana kalau saya mencuri, ngambil uang orang tua saya, tahu-taunya malaikat maut lagi ngintai saya, mau cabut nyawa kita. Maka kita mati dalam keadaan buruk. Su'ul khatimah namanya. Makanya selalu setiap hari kita berbuat kebaikan. Kita ngaji. Tahu-taunya ketika kita lagi ngaji, malaikat maut lagi mengintai kita, dicabut nyawa kita dalam keadaan sedang mengaji. Alhamdulillah. Kita mati dalam keadaan baik, dalam keadaan di tempat yang baik pula. Itulah yang dirindukan. Itulah yang menjadi harapan. Lagi ngaji begini, tahu-taunya ada orang sakit, meninggal kita. Nah, beda ketika dengan malaikat maut, bentuk rupanya ketika menghadapi orang-orang kafir, orang-orang munafik dan pendosa, beda. Dia dengan wajah yang sangat-sangat mengerikan. Suma kemudian taqulu nafsu zalika syasim man anta wa ma turid. Kemudian jiwa orang itu berkata, siapa kamu dan apa yang kamu inginkan? Kita berarti bisa melihat. Bertanya orang itu, orang munafik atau orang kafir atau pendosa itu, siapa kamu dan apa yang kau inginkan? Lalu malaikat maut berkata, fayaqulu, lalu malaikat maut itu berkata, anna malakul mauti, saya adalah malaikat maut, alladzi ukhrijuka, saya akan mengeluarkanmu minad dunya, daripada dunia. Wa ajalu waladaka, dan saya yang akan menjadikan anakmu sebagai yatim. Waladaka yatiman, sebagai orang yatim, wa zaujataka armilatan, wa malaka maurusan baina warasatika alladzina la tuhibbuhum fi hali hayatika, dan menjadikan istrimu sebagai seorang janda, dan menjadikan hartamu sebagai harta yang diwarisi di antara pewarismu yang mereka tidak kamu sukai di saat hidup. Jadi ketika malaikat maut datang, malaikat maut berkata, didatangnya kepada seorang suami, malaikat maut, saya yang akan bikin anak-anakmu jadi yatim, saya akan membuat istrimu menjadi janda, saya akan membuat harta-hartamu menjadi harta-harta warisan. Tuh, artinya pasti kita akan berpisah daripada harta. Kita pasti akan berpisah daripada orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Ya. Dan sesungguhnya kamu tidak pernah mengutamakan kebaikan untuk dirimu sendiri dan tidak juga untuk akhiratmu. Hari ini saya datang kepadamu untuk mencabut nyawa. Dia baru menyesal nih.
Selama hidup dia nggak pernah berbuat kebaikan untuk dirinya. Selama hidup dia selalu memikirkan perkara dunia, nggak pernah dia mau memikirkan perkara akhirat. Dia sibuk dengan urusan dunia, tetapi dia melalaikan daripada urusan akhirat. Yang kerja terus nggak ingat waktu, nggak ibadah. Yang main-main terus nggak ingat waktu sampai lupa ibadah. Yang ngegosip terus sampai lupa waktu, nggak ingat ibadah. Aurat dibuka, dosa dibuat, maksiat dikerjai, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dia lakoni. Ketika ajal sudah menjemput, barulah timbul penyesalan. Ketika dia sudah bertemu dengan ajal, malaikat maut, barulah dia penuh dengan penyesalan. Menyesali dirinya, kenapa. Ya, jadi seperti itu. Maka dari itu, mumpung kita masih tinggal hidup di dunia, masih Allah berikan kita kesempatan untuk hidup di dunia, maka berbuatlah kita kebaikan sebanyak-banyaknya. Berbuat amalah kita sebanyak-banyaknya, agar ketika malaikat maut menghampiri kita, kita dalam keadaan sudah siap, kita dalam keadaan sudah ikhlas, kita dalam keadaan sudah ridho. Kenapa? Karena Allah pun ridho kepada kehidupan kita yang di dunia ini. Kunci kebahagiaan di akhirat itu adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita mendapatkan keridhaan Allah? Yaitu dengan cara berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah, kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah mampu demikian, maka insya Allah kehidupan dia di dunia akan bahagia, kehidupan di akhirat pun akan bahagia. Faiza asma'a bih wallahu a'lam bishawab.